130 Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, studi kasus kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Kota Bukit Tinggi. Dimulai dengan latar belakang masalah. Di Indonesia, jaminan sosial berupa penanggulangan kesehatan bagi masyarakat diwujudkan dalam bentuk program JKN Jaminan Kesehatan Nasional yang nantinya diselenggarakan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau yang biasa kita ketahui dengan BPJS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 menetapkan bahwa jaminan sosial akan diselenggarakan oleh BPJS yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Pengelolaan BPJS adalah dengan menanggung jaminan kesehatan ataupun ketenagakerjaan bagi setiap masyarakat yang tercatat dalam daftar BPJS, di mana setiap masyarakat diwajibkan membayar berupa sejumlah iuran dengan nominal tertentu. Kebijakan kenaikan iuran tersebut merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mewujudkan cakupan kesehatan semesta atau yang biasa disebut dengan Universal Health Coverage, agar seluruh lapisan masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap layanan kesehatan. Namun, akan tetapi rencana kenaikan iuran ini dapat menghambat upaya pemerintah untuk mewujudkan Universal Health Coverage tersebut karena akses terhadap layanan kesehatan hanya dapat dinikmati oleh masyarakat dengan daya beli tinggi. Kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah akan memilih untuk tidak membayar iuran atau harus menurunkan kelas kepesertaan BPJS Kesehatan. Nah, dengan adanya perubahan dalam menetapkan kebijakan tersebut, tidak hanya pihak BPJS Kesehatan saja yang terlibat, namun terdapat pihak-pihak lain yang berkontribusi dalam menetapkan kebijakan tersebut, di antaranya seperti Menteri Kesehatan, DPR, MPR, dan Presiden. Nah, penetapan kebijakan kenaikan iuran saat ini berbeda dari kenaikan iuran sebelumnya, karena kenaikan iuran saat ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19 di mana perekonomian Indonesia terpuruk akibat wabah ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masa dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagaimana rumusan kebijakan pemerintah terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan Kota Bukit Tinggi. Yang kedua, bagaimana dampak dan keluhan masyarakat terhadap kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan Kota Bukit Tinggi. Yang ketiga, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan atau field research, bertujuan untuk mendapatkan data dan gambaran tentang hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti lokasi Kota Bukit Tinggi. Subjek dan objek penelitian. Subjeknya pimpinan, karyawan atau staf dan masyarakat. Objeknya kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Kota Bukit Tinggi yang akan ditinjau dari hukum Islam. Sumber data primer dari penelitian ini bersumber dari hasil wawancara dan dokumentasi yang dikumpulkan yang dijadikan sumber penelitian, dan data sekunder diperoleh langsung dari sumber-sumber yang sudah ada dari berbagai literatur baik dalam buku, internet, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, maksudnya yaitu menganalisis dan menggambarkan permasalahan analisis secara keseluruhan dari apa saja yang ada di lapangan. Selanjutnya, hasil penelitian dan pembahasan. Yang A, kebijakan pemerintah terhadap kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Kota Bukit Tinggi. Kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebenarnya memang dibutuhkan untuk menutup defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Tetapi peneliti kira tidak tepat karena kenaikan ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19, di mana perekonomian masyarakat saat ini sedang turun-turunnya. Apalagi sangat berdampak kepada pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat bawah. Padahal sebelumnya Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang kenaikan iuran BPJS ini sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Akan tetapi pemerintah menaikkan lagi iuran BPJS dengan membuat Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Yang B, dampak dan keluhan masyarakat terhadap kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Kota Bukit Tinggi. Dampak kenaikan iuran BPJS tidak berlaku hanya untuk masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu yang terdaftar dalam penerima bantuan atau PPI. Namun di semua kalangan menimbulkan polemik di masyarakat. Banyak masyarakat yang keberatan apabila iuran BPJS dinaikkan. Apabila pembayaran iuran bagi masyarakat yang tidak bekerja dan yang tidak terdaftar sebagai PPI. Dan masyarakat yang masih merasa belum puas atas pelayanan BPJS yang sekarang dengan adanya kenaikan iuran BPJS. Yang ketiga, tinjauan hukum Islam maqasid syariah terhadap kebijakan kenaikan iuran BPJS. Dengan adanya kebijakan kenaikan iuran tersebut, masyarakat merasa iuran BPJS dengan pelayanan kesehatannya tidak seimbang. Tidak adanya kompensasi apabila ada masyarakat peserta BPJS yang menunggak. Kenaikan iuran dan pelayanan kesehatan adalah bagian dari maqasid syariah, yaitu memelihara diri, jiwa, atau yang biasa disebut dengan hifz al-nafs. Selanjutnya, kesimpulan. Bahwa peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang kenaikan BPJS ini dinilai merasa tindakan kurangan yang tepat karena diterapkan pada masa pandemi COVID-19. Yang kedua, dampak kebijakan kenaikan iuran BPJS terhadap masyarakat, terutama masyarakat yang mempunyai pekerjaan tidak tetap atau pendapatan
COVID-19 di mana ekonomi semakin memburuk membuat masyarakat merasa terbebani sebagai masyarakat yang masih menunggak iuran per bulannya, sehingga kemungkinan terburuknya harus berhenti untuk membayar iuran. Dan masyarakat juga merasa kenaikan iuran ini menurutnya tidak sesuai dengan pelayanan kesehatan yang diberikan. Yang ketiga, tinjauan hukum Islam maqasid syariah terhadap BPJS Kesehatan menurut penulis dengan kondisi pandemi saat ini belum tepat karena belum mengutamakan konsep maqasid syariah karena dapat menimbulkan kemudaratan, yaitu kenaikan iuran yang harus dibayarkan terlebih di masa pandemi COVID-19 perekonomian semakin sulit. Sekian hasil presentasi penelitian skripsi saya. Sekian, terlebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.